Baik, perkenalkan nama saya Eka Sriharta Tinduru, NPM 2229061046, Prodi Ilmu Hukum semester 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penggunaan istilah persetujuan, perikatan, perjanjian atau kontrak. Di sini saya telah mengambil judul yaitu penggunaan istilah persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kontrak dalam hukum perdata Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu penggunaan istilah persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kontrak dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perjanjian dan kontrak. Dalam hal ini, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan namun seringkali disalahpahami atau digunakan secara bergantian. Istilah-istilah tersebut antara lain yaitu persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kontrak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dari persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kontrak. Baik, saya akan menjelaskan apa itu persetujuan. Persetujuan dalam hukum perdata Indonesia merujuk pada kesepakatan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. 2. Perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu sementara pihak lainnya berhak menerima atau menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. 3. Perjanjian. Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu. Selanjutnya, kontrak. Kontrak adalah istilah yang sering digunakan dalam praktik hukum internasional dan bisnis yang merujuk pada perjanjian yang memiliki dampak hukum yang kuat dan lebih formal. Di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan, meskipun terdapat perbedaan definisi antara persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kontrak, ketiganya saling terkait. Persetujuan menjadi dasar dari terjadinya perikatan yang kemudian diikuti dengan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak dalam hal ini merupakan perjanjian yang lebih formal dan kompleks, sering kali diatur oleh undang-undang atau peraturan khusus. Dan untuk mengetahui perbedaan perikatan dan perjanjian, kemudian persetujuan serta kontrak, terlebih dahulu kami paparkan definisi masing-masing. Apa itu perikatan? Ketentuan pasal 1233 KUH Perdata menerangkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Kemudian, definisi atau arti persetujuan dapat kita temui dalam pasal 1313 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Baik, saya juga akan menerangkan apa itu implikasi hukum dari penggunaan istilah yang salah dalam konteks perjanjian dan kontrak. Penggunaan istilah yang salah dalam konteks perjanjian dan kontrak dapat memiliki implikasi yang signifikan. Istilah yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan ketidakpahaman antara para pihak yang terlibat dan dapat mengakibatkan perselisihan di kemudian hari. Dalam hal ini, hukum kontrak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan menentukan makna istilah yang digunakan dalam perjanjian. Selain itu, penggunaan istilah yang salah juga dapat menyebabkan pelanggaran hukum, terutama jika istilah tersebut melibatkan ketidakjujuran atau penipuan. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan perjanjian atau kontrak atau untuk ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Baik, sekian dari penjelasan saya dari atas, dan sekian dari judul saya. Pamit undur diri.